juga sering disebut sebagai kaidah dasar membilang atau aturan perkalian. Berikut ada beberapa aturan yang dapat digunakan. Yang pertama ada aturan tabel. Aturan tabel merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui banyak cara suatu objek menempati tempatnya dengan menyajikan unsur-unsur dari suatu kejadian ke dalam suatu tabel. Yang kedua, ada diagram cabang. Diagram cabang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kombinatorika. Yang ketiga, ada aturan perkalian. Aturan perkalian merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan banyak cara dengan suatu perkalian. Jika dalam suatu peristiwa terdapat n unsur, di mana K sama dengan banyak kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa, K1 banyak kemungkinan dalam unsur pertama, K2 banyak kemungkinan dalam unsur kedua, dan seterusnya sampai K banyak kemungkinan dalam unsur ke-n. Banyak kemungkinan yang terjadi dalam peristiwa K dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan K1 kali K2 kali K3 sampai dengan kali Kn. Berikut contoh penerapannya. Yang pertama, menyusun 3 angka dari 2, 3, 4, dan 6 dengan pengulang. Yang pertama ada dengan pengulangan. Setiap tempat ratusan puluhan satuan bisa diisi dengan 4 angka. Seperti K sama dengan 4 kali 4 kali 4 yang hasilnya 64. Jadi ada 64 bilangan yang dapat disusun. Yang kedua, contoh penerapan tanpa pengulangan. Tempat ratusan sama dengan 4 pilihan, 4 puluhan sama dengan 3 pilihan. Karena 1 sudah dipakai. Tempat satuan adalah 2 pilihan. Contohnya seperti K sama dengan 4 kali 3 kali 2 yang hasilnya 24. Selanjutnya ada permutasi. Nah, permutasi sendiri merupakan pengaturan sebagian atau seluruh hubungan dalam urutan tertentu dengan memperhatikan urutan elemennya. Untuk menentukan permutasi sendiri, kita perlu mengetahui tentang faktorial terlebih dahulu. Nah, apa itu faktorial? Faktorial sendiri merupakan operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari dirinya sendiri hingga mencapai 1 angka. Nah, di sini ada beberapa jenis permutasi. Yang pertama itu ada permutasi dengan sebagian unsur berbeda. Yang kedua ada permutasi dengan semua unsur berbeda. Dan ketiga itu ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan keempat itu ada permutasi siklis atau meningkat. Yang pertama saya akan menjelaskan permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Nah, di sini permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, yaitu urutan berlainan R unsur yang diambil dari N unsur. Rumusnya itu ada P N N sama dengan N faktorial per N min N, di mana N lebih kecil sama dengan N, di mana N ini banyak unsur yang tersedia dan N itu banyak unsur yang diambil. Kita langsung ke contoh soal. Pada pemilihan siswa semakam diperoleh 10 finalis dari 10 finalis itu dipilih juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Berapa banyak susunan juara yang mungkin? Nah, di sini kita masuk ke pembahasan menggunakan rumus yang tadi PNN sama dengan N faktorial N min N faktorial. Diketahui bahwa pemilihan siswa semakam diperoleh 10 finalis. Dari finalis itu dipilih juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Maka kita bisa dapatkan N sama dengan 10 dan N sama dengan 3. Kita masukkan rumus P 10,3 sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, kita jadikan dulu 10 faktorial itu yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 7 faktorial. Kita coret 7-nya, maka hasil akhirnya itu 10 kali 9 kali 8 dan hasilnya 320. Yang kedua ada permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Jika N unsur diambil dari N unsur yang berbeda, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut sebagai berikut. Kita menggunakan rumus P N kurang N sama dengan N faktorial per N kurangi N faktorial, atau bisa kita tuliskan N faktorial per 6 faktorial. Di sini lanjut ke contoh soal. Banyaknya susunan huruf berbeda yang terdapat dibentuk dari kata Indo adalah. Nah, kita masuk ke pembahasan. Diketahui bahwa kata Indo memiliki 4 huruf yang berbeda, maka kita dapatkan
atau identik, sifatnya sama atau identik. Menggunakan rumus P sama dengan N faktorial dan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai seterusnya. Maka kita langsung masuk ke contoh soal. Ada berapa susunan huruf dari kata matematika? Nah, di sini diketahui bahwa kata matematika terdapat pengulangan huruf M, A, dan T. Maka kita bisa tuliskan M itu sama dengan 10 karena huruf matematika itu ada 10 huruf. M itu ada 2, A itu ada 3, dan T itu ada 2. Dan kita masukkan rumus 10 faktorial per 3 faktorial dari 2 kali 2 faktorial dari 2 faktorial. Tinggal kita jadikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dan 2 faktorial. Kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorial dan 2 ini hasilnya itu 4, maka kita coret dengan 4. Hasil akhirnya itu 10 faktorial kali 9 faktorial kali 8 faktorial kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya itu 151.200. Dan yang terakhir ada permutasi siklis atau meningkat, merupakan penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran menggunakan rumus P siklis sama dengan N-1 faktorial. Kita lanjut ke contoh soal. Jika rapat MPK akan diikuti oleh ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan 3 anggota MPK, kemudian mereka akan duduk mengelilingi meja yang berbentuk lingkaran di mana ketua di sebelah kanan sekretaris. Berapa banyak cara duduk dalam rapat tersebut? Nah, rapat MPK itu kan akan diikuti oleh ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan 3 anggota MPK. Namun, mereka akan duduk mengelilingi meja yang berbentuk lingkaran di mana ketua duduk di sebelah kanan sekretaris. Maka kita dapatkan 2 orang selalu duduk berdampingan yang itu dianggap satu unsur. Maka dari 7 orang yang akan duduk hanya terdapat 6 unsur. Tinggal kita masukkan rumus P sama dengan M-1 faktorial. Nah, 6 min 1 faktorial itu sama dengan 5 faktorial. Dan hasil akhirnya itu 5 faktorial ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Yang ketiga, kita punya kombinasi. Kombinasi adalah cara penyusunan atau suatu algoritma pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objeknya. Kombinasi berbeda dengan permutasi karena kombinasi tidak memperhatikan urutan objek. Hal tersebut yang membedakan kombinasi dengan permutasi. Ini adalah rumus umum kombinasi, yaitu M CR sama dengan N faktorial dan R faktorial dalam kurung N min R faktorial, di mana N adalah ruang sampel atau banyak unsur keseluruhan, sedangkan R adalah banyak unsur yang diambil atau dipilih. Selain kombinasi umum, kita juga memiliki kombinasi berulang. Kombinasi berulang adalah metode pemilihan objek dari suatu himpunan di mana urutan pemilihan tidak diperhatikan dan objek yang sama dapat dipilih lebih dari sekali. Metode ini digunakan saat memilih M objek dari N jenis objek berbeda tanpa membatasi jumlah pengulangan setiap jenis objek. Rumus kombinasi berulang adalah C N plus R sama min 1 R sama dengan N faktorial per N faktorial dalam kurung N min 1 faktorial. Dengan keterangan yang masih sama, yaitu N banyak unsur yang tersedia, sedangkan N adalah banyak unsur yang diambil dan boleh diulang. Kita mencontoh soal kombinasi. Soalnya adalah dari kumpulan siswa terdiri 10 laki-laki dan 7 perempuan. Dipilih 2 laki-laki dan 3 perempuan. Maka banyak cara pemilihan dapat digunakan adalah banyak cara pemilihan adalah banyak cara laki-laki dikali banyak cara perempuan. Jadi nanti kita cari kombinasi dari cara laki-laki dengan kombinasi cara perempuan. Kombinasi laki-laki adalah 10 dari banyaknya 10 laki-laki. Kombinasi 2 karena dipilih 2 laki-laki dikali 7 itu dari jumlah perempuan yang ada. Kombinasi 3 karena 3 perempuan yang dipilih adalah 3. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu 10C2. 10C2 dikerjakan dengan cara 10 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 10P2 faktorial dikali cara perempuan, yaitu 7 faktorial per 3 faktorial min 7P3 faktorial. Jadi kita dapatkan dari penyederhanaan ini adalah 10
per 2 faktorial dikurang kali 8 faktorial dikali 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. 10 faktorial kita sudah menggunakan kita jabarkan hingga ke 8 faktorial agar nanti jadi coret. Jadi 10 faktorial itu nanti 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 dan 8 faktorial dapat kita coret dengan 8 yang berada di atas. Lalu yang sebelah sini yang cara perempuan 7 faktorial kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 dan 4 faktorial tidak kita jabarkan karena akan kita coret dengan yang ada di atasnya. Jadi dijabarkan bahwa tadi sisanya adalah 5 kali 9 kali 7 kali 5 dan hasilnya adalah 1575 cat. Yang ketiga kita punya binomial Newton. Binomial Newton adalah teorema yang menjelaskan mengenai penjabaran atau ekspansi eksponen dari penjumlahan antara dua variabel. Ternyata bentuk ekspansi suatu eksponen dapat dirumuskan dengan bentuk kombinasi. Pertama-tama kita lihat di gambar yang ini. Ini adalah bentuk eksponen yang harus kita jabarkan. Jadi ini adalah A plus B pangkat 0. Apapun yang pangkat 0 pasti hasilnya 1. Yang kedua adalah A plus B pangkat 1 yang dijabarkan. Yang jika dijabarkan hasilnya akan menjadi 1A plus 1B. Kemudian yang seterusnya kita punya A plus B kuadrat dan apabila dijabarkan hasilnya akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang ketiga ada A plus B pangkat 3 yang apabila dijabarkan akan membentuk A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3 dan seterusnya. Jika kita lihat koefisiennya dari 1, 1, 1, 1, 2, 1 akan membentuk segitiga pascal seperti ini teman-teman. Segitiga pascal ini pasti diawali dengan angka 1 ya teman-teman, 1, 1. Sedangkan angka 2 di sini kita dapat dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus 3 di sini adalah 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Terus ini 4, sedangkan dari 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Jadi dapat kita simpulkan untuk garis berikutnya di sini adalah 1, 5, 10, 10, dan 5. Bagaimana cara membuktikan bahwa segitiga pascal sama dengan hasil yang di sini? Kita hitung 1C0 hasilnya adalah 1, 1C1 hasilnya adalah 1, 2C0 hasilnya adalah 1, 2C1 hasilnya adalah 2, 2C2 adalah 1, 3C0 adalah 1, 3C1 adalah 3, 3C2 adalah 3, sedangkan 3C3 adalah 1. Begitu pun seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara membuat rumus ekspansinya dengan cara berurutan 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2. Kembali lagi buktikan dengan segitiga pascal yang tadi. Sama kan teman-teman? Sehingga dapat diperoleh tadi ya. Dengan rumus adalah suku ke K adalah CM dari CK min 1 adalah A N dalam kurung K min 1 dikali B K min 1. Yang selanjutnya adalah peluang suatu kejadian. Secara umum, peluang dapat diartikan sebagai kesempatan. Dalam matematika, peluang atau probabilitas merupakan kemungkinan yang akan muncul atau terjadi dalam suatu peristiwa. Ada dua jenis kejadian peluang dalam matematika, yaitu kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Dalam menentukan peluang kejadian terdapat unsur-unsur dari peluang yang perlu dipahami terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama ada ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang dilambangkan dengan simbol S. Yang kedua titik sampel, yaitu semua anggota dari ruang sampel yang dilambangkan dengan simbol MS sama dengan AM. Yang ketiga kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel yang terdiri atas dua macam, yaitu kejadian sederhana dan tidak sederhana. Nah, di sini kejadian sederhana yaitu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel, sedangkan kejadian tidak sederhana yaitu suatu kejadian yang mempunyai lebih dari satu titik sampel. Yang kedua, peluang suatu kejadian, yaitu perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Yang ketiga
ketiga, peluang komplement suatu kejadian, yaitu peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Dengan rumus P dan kurung AC sama dengan 1 min PA, dengan keterangan PAC adalah komplement dari kejadian A. Yang keempat, frekuensi harapan, yaitu jumlah harapan kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan, yang dilambangkan dengan rumus FH dalam kurung A sama dengan N kali PA, dengan keterangan FH A adalah frekuensi harapan kejadian A dan N adalah banyaknya percobaan. Langsung ke contoh soal. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata transmigrasi. Tentukan peluang terpilihnya A huruf G dan B huruf I. Nah, tadi kan di depan sudah disebutin ya rumusnya. PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya sampel. Langsung kita masukin aja. Di sini NA-nya kan 1 nyari huruf G. Nah, huruf G dalam kata transmigrasi hanya ada 1. Berarti di sini NA-nya 1. Terus NS itu banyaknya sampel. Banyaknya huruf dalam kata transmigrasi ada 12. Berarti di sini NS-nya 12. Langsung dimasukin PA sama dengan NA per NS. Jadi PA sama dengan 1 per 12. Lalu yang huruf I, NB-nya ada 2 karena huruf I pada kata transmigrasi ada 2. Terus NS-nya sama ya 12. Terus tinggal dimasukin aja PP sama dengan 2 per 12. Nah, ini bisa disederhanakan, dibagi 2, dan ini juga dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Yang E yaitu peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu peluang kejadian majemuk saling lepas, yaitu definisinya 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Dirumuskan yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA atau B merupakan peluang kejadian A atau B. Bisa dilihat di gambar di sini yaitu 2 kejadian yang saling lepas. Perhatikan contoh berikut. 2 dadu dilempar. Peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11 adalah. Yang pertama kita mencari jumlah dari dadu 1 ditambah dadu 2 yaitu sama dengan 10. Peluangnya yaitu 4 ditambah 6, 5 ditambah 5, 6 ditambah 4. Yang kedua yaitu jika dadu 1 ditambah dadu 2 sama dengan 11, yaitu bisa 5 tambah 6 dan 6 tambah 5. PA ini merupakan peluang dadu A. Yang pertama yaitu jumlahnya 10, yaitu ada 1, 2, 3, jadi ada 3. 36 ini merupakan jumlah mata dadu jika 2 kali. Yang kedua yaitu peluang dadu yang jika jumlahnya 11, yaitu ada 1, 2 per 36. Rumusnya yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Jadi 3 per 36 ditambah 2 per 36, karena penyebutnya sudah sama, tidak usah disamakan, jadi jumlahnya 5 per 36. Yang kedua yaitu tidak saling lepas, merupakan 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Dirumuskan dengan rumus PA dan B sama dengan PA ditambah PB min PA dan B. Perhatikan contoh soal dari soal kejadian tidak saling lepas. Dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya yaitu kartu berwarna merah atau king. Dengan rumus yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB min PA dan B. Kita lihat di sini ada kartunya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. PA merupakan peluang kejadian kartu merah. Kartu merah di sini ada merah hati dan merah wajib. Yaitu merah hati dan wajib itu kan sama-sama jumlahnya 13. Jadi 13 ditambah 13 hasilnya 26. 52 ini karena jumlah kartunya itu ada 52. Jumlah keseluruhan kartunya 52. Jadi PA
rumusnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4/52. PA dan B, yaitu peluang kejadian kartu pink warna merah. PA dan B-nya yaitu 2/52. 2 itu 1, 2 itu. Terus PA atau B, jadi dijumlahkan 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal dijumlahkan saja. 26 ditambah 4 dikurangi 2 hasilnya yaitu 28/52. Untuk selanjutnya kita punya peluang kejadian majemuk, yaitu saling bebas. Definisinya, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Dapat kita rumuskan P A dan B sama dengan PA kali PB, di mana PA dan B adalah peluang kejadian A dan B. Untuk lebih jelasnya, kita bahas di latihan soal. Berikut latihan soalnya. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang lumpuhnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu dapat kita rumuskan adalah P A dan B sama dengan P A kali PB. PA adalah peluang lumpuh gambar pada koin adalah 1/2, di mana 1 adalah uang sampel dan 2 koin. PB itu peluang lumpuh pada mata dadu ganjil pada dadu adalah 3/6, di mana 1 sampel dadu itu jumlahnya ada 6 dan ganjilnya itu ada 3, 1, 3, dan 5, jadi banyaknya itu ada 3. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi PA dan B sama dengan 1/2 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/4. Berikutnya adalah peluang kejadian majemuk, yaitu bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Dapat dirumuskan P A syarat B sama dengan P A dan B per PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Dapat dirumuskan P B syarat A sama dengan P A dan B per PA, di mana PA tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya adalah latihan soal kejadian bersyarat. Dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Ini dapat kita kerjakan dengan rumus PA syarat B sama dengan PA dan B per PB, di mana PA dan B sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, yaitu 5,5 dan 5,6. Maka peluangnya adalah 2/36. Selanjutnya ada PB. PB sama dengan peluang dadu pertama 5, di mana 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Maka peluangnya adalah 6/36. Sehingga PA syarat B adalah 2/36 per 6/36. Maka hasilnya adalah 2/6.